Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari Jumat pagi ini kita bertemu kembali. Baik, langsung saja kita coba materi. Mengancet. Pada materi tentang budaya organisasi ya. Kita akan lihat nanti seperti apa budaya organisasi ini, atau maksudnya adalah budaya di sebuah perusahaan. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Budaya ini kalau secara umum yaitu diartikan sebagai sistem nilai yang mencakup perkataan maupun perbuatan yang diwariskan dari masyarakat sebelumnya ya. Jadi budaya mencakup lisan maupun bisa tulisan juga, bisa termasuk perbuatan gitu ya. Nah, kalau secara khusus dalam ruang lingkup sebuah perusahaan gitu ya, maka bagaimana sebuah perusahaan nanti menganut satu sistem nilai tertentu ya. Masing-masing perusahaan tentunya berbeda ya. Mereka mempunyai budayanya masing-masing, tergantung pada banyak hal ya. Tergantung siapa pemilik perusahaannya, kemudian tergantung apa yang dibisniskan ya. Bisnis perbankan memiliki budaya yang berbeda dengan bisnis pengiriman barang, kurir barang ya. Pasti berbeda ya. Cara mereka berbicara, cara mereka berpakaian, cara mereka menyapa konsumennya, melayani dan lain sebagainya itu jelas berbeda masing-masing perusahaannya. Nah, budaya organisasi ini dapat kita lihat melalui banyak hal ya, bisa melalui visi misi perusahaannya maupun tujuan perusahaannya. Ya. Jadi secara umum kalau kita melihat kira-kira perusahaan ini seperti apa sih budayanya itu. Nah, terkait dengan visi misi dan tujuan, kalau visi kan berkaitan dengan apa yang akan dicapai, misalkan seperti agar visinya ke depannya menjadi kurir nomor 1 yang ada di Indonesia misalkan. Kemudian misinya berkaitan dengan bagaimana mencapainya, misalkan dengan membuka agen-agen di hampir setiap kabupaten kota yang ada, misalkan seperti itu ya. Kalau kemudian tujuannya ini berkaitan dengan hasil yang akan dicapai, misalkan di masing-masing agen tadi itu ditaruh di agen yang lainnya keuntungannya sekian dan seterusnya. Nah, secara umum kalau kita lihat namanya sebuah perusahaan itu pasti tujuannya adalah mencari keuntungan atau profit oriented ya, secara umum. Kecuali kemudian nanti itu organisasi yang non-profit, itu tujuannya masing-masing tergantung daripada organisasi apa itu. Kalau misalkan itu organisasi lingkungan hidup ya mungkin tujuannya supaya penghijauan misalkan seperti itu ya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang tadi itu dia berorientasi kepada keuntungan, ya itu keuntungan tersebut bisa didapatkan berkali-kali. Artinya keuntungan tersebut harus berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi visi misi mereka tidak hanya jangka pendek, tidak hanya kalau sudah perusahaan tersebut dapat terus berjalan dan mendapat keuntungan. Ya. Nah, termasuk juga nanti kondisi atau suasana agar keuntungan didapat berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat memang ya, kalau secara etika bisnis hubungan tidak hanya sekedar orientasinya uang saja ya, tapi juga memprioritaskan banyak hal, ya, banyak hal. Kesejahteraan karyawan melalui gaji yang memadai ya. Ini termasuk dalam salah satu unsur ekonomi, kan kekayaan para pemegang sahamnya, para pemilik perusahaannya, tapi juga melihat apakah karyawannya sejahtera ya dengan gaji yang diberikan. Jadi jangan sampai gajinya kemudian tidak dibayarkan hingga beberapa bulan, perusahaannya tidak memberikan asuransi kepada para pegawainya dan seterusnya. Kemudian juga termasuk aspek kesehatan dan keselamatan kerja ya, atau K3 ya. Ini lebih ke unsur kesehatannya. Jadi memang dalam setiap pekerjaan selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja para karyawannya ya. Kalau kesehatan nanti biasanya mereka bisa bekerja sama dengan berbagai macam asuransi. Salah satunya bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, berobat dengan BPJS tersebut ya. Kalau untuk yang keselamatan kerja, mereka juga bisa kerjasama dengan BPJS, tapi namanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau nanti di dalam mereka melakukan proses produksi di perusahaannya, dan kemudian nanti terjadi tenaga kerjaan tersebut, karena masih dianggap mereka mendapatkan kecelakaan pada saat bekerja. Ya. Tapi kemudian nanti kalau mereka sakit, ya sakit secara umum ya, itu menggunakan BPJS Kesehatan. Ini diperhatikan juga ya, jangan sampai si pengusahanya hanya mencari keuntungan, tapi kemudian karyawannya banyak yang sakit, ya, tidak diperhatikan. Kalau di dunia konstruksi misalkan ya mereka memakai helm, memakai jaket, rompi dan lain sebagainya. Kalau di dunia kesehatan mereka ada APD-nya ya,
pelindung dirinya, masker, dan lain sebagainya kerja setiap karyawan yang ada ya. Kemudian tidak kalah penting juga adalah dari sisi lingkungannya ya. Jadi ada analisis dampak lingkungan tersebut hanya sekedar mencari keuntungan, kemudian membuang limbahnya di laut dan mencemar perusahaan di bidang seperti pengolahan emas, ada limbahnya dan limbahnya tersebut bisa kembali ke lingkungan juga ya. Lingkungan juga penting ya untuk diperhatikan lingkungan sekitarnya, jadi tidak mengganggu kesehatan. Kayak misalkan yang lumpur lapindo itu ya, lumpur lapindo di minyak yang kemudian ternyata terjadi bencana yang keluar lumpur dan merusak lingkungan yang ada juga harus diperhatikan bahwa perusahaan tersebut bisa menjadi solusi ya bagi daerah yang ada di sekitarnya. Artinya perusahaan tersebut harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Mereka tidak hanya mempekerjakan orang-orang dari luar, tapi juga ada sebagian porsinya memang menggunakan masyarakat lokal yang ada di sana ya, sehingga orang-orang sekitar perusahaan tersebut mendapatkan manfaat juga ya bagi kehadiran tempat-tempat wisata di Mandalika ya, yang nanti ada disediain space khusus untuk UMKM. Jadi masyarakat sekitar sana juga bisa ikut berkontribusi ya, bisa ikut menikmati perkembangan daripada pariwisata yang ada di Mandalika itu. Oke, sampai sini ada komentar dulu, silakan. Hasbi, Pak. Lanjutkan. Silakan, Hasbi. Ya tadi dari langsung aja Pak tanpa salam. Tadi kan dari beberapa yang dijelaskan, saya mau bertanya tentang contoh budaya organisasi yang diterapkan dalam perusahaan itu kayak gimana, Pak? Kan kita bisa lihat dari tujuan visi dan misinya. Kan sebagian perusahaan itu rata-rata dia sama-sama aja gitu, visi misi dan tujuannya. Jadi gimana sih contohnya tuh Pak, budaya organisasi yang diterapkan itu yang kayak gimana? Itu aja, Pak. Oke, baik. Nah, jadi budaya organisasi itu kita bisa lihat tadi kalau menampilkan beberapa hal yang ada di sini. Misalkan kayak mereka memprioritaskan kesejahteraan karyawannya, gajinya, para pegawainya. Gitu ya. Karena ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang tidak memprioritaskan gaji karyawannya. Mereka cenderung nah dari situ saja sudah bisa terlihat ya bahwa budaya perusahaan tersebut secara umum dan nanti gaji itu pun bisa dibagi-bagi lagi ya. Beberapa perusahaan itu lebih suka membayar dalam bentuk tunai. Tapi ada beberapa perusahaan yang sering mencampurkan antara tunai dengan non tunai ya. Jadi misalkan yang dibeliin bensin, dibeliin pulsa, atau bahkan sebagian ada yang dikreditkan kendaraan, sebagian juga ada yang diberikan macam-macam. Dari situ sudah bisa tergambar kira-kira budaya organisasi itu seperti apa. Kalau misalkan kayak di konsumennya nanti setiap bulannya dapat jatah dalam pangan gitu ya. Atau misalkan perusahaan itu bekerja di bidang-bidang tertentu, itu pasti perusahaan-perusahaan yang banyak bergerak di bidang jasa itu rata-rata sistem penggajiannya dia sistem penggajian tidak tetap. Sistem penggajian tidak tetap itu artinya semakin banyak konsumen yang dia bisa dapatkan, semakin banyak tetap. Jadi mau berapa banyak konsumen yang dia dapat, ya gajinya tetap. Nah dari situ dia sudah terlihat perbedaan budaya seperti itu dalam konteks penggajiannya. Nanti budaya itu bisa juga dalam konteks kesehatan atau keselamatan kerja, bisa dalam konteks ragamnya berbeda-beda. Dari situ saja sudah bisa terlihat budayanya dia seperti apa. Apakah menutup aurat, ada yang pakai warna-warna tertentu, ya, perbankan tertentu pakai warna hijau, termasuk dari salam kepada konsumennya Pertamina ya dengan budaya 3S-nya, salam senyum sapa ya, dimulai dari nol, kemudian dan lain-lain sebagainya ya, banyak banget ya. Kira-kira seperti itu. Oh iya Pak, lanjut nanya Pak nih. Boleh Pak? Nah tadi kan kita sudah mengetahui Pak, budaya dari setiap perusahaan itu beda-beda Pak. Dan sedangkan budaya itu adalah turun kan Pak, sulit banget buat dirubah gitu. Kalau kita generasi barunya ingin merubah suatu hal yang udah bagus tapi ingin dibaguskan lagi itu sangat sulit Pak. Nah sekarang caranya supaya kita itu bisa Pak dengan mudah merubah budaya yang dulunya misalkan perusahaan itu memiliki budaya yang kurang baik gitu, mengubah budayanya menjadi lebih baik gitu Pak. Gimana caranya Pak? Soalnya kan kita tahu bahwa budaya di setiap perusahaan itu kan sulit sekali untuk dirubah. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, jadi yang namanya budaya memang diwariskan seperti ini. Itu pasti diwariskan dari para pendiri sebelumnya ya. Dan memang sulit untuk dirubah ya, sulit untuk dirubah. Jangan budaya organisasi ya, budaya pengongkolan itu mau dirubah ya, sulit banget ya, karena memang sudah turun-temurunnya. Nah kalau di perusahaan relatif lebih mudah ya mengubah budaya, sekalipun masih ada tahapan-tahapan prosesnya ya. Yang pertama nanti setiap perusahaan tersebutlah tercantum banyak hal. Misalkan itu seperti dia masuk jam berapa, pakai seragam apa, kalau terjadi masalah nanti seperti apa peraturan perusahaan. Maka untuk merubah budayanya dengan cara merubah peraturan perusahaan, maka budayanya sedikit-sedikit bisa berubah. Nah, kalau memang budaya itu kan ada perlawanan ya dari orang-orang yang sudah ada di perusahaan tersebut ya, karena mereka sudah perlawanan ya. Nah, namun selama peraturan tersebut benar-benar manajer atasnya
itu pasti nanti perlahan-perlahan yang bawah-bawahnya juga akan mengikuti. Salah satu contohnya misalkan ya masuk jam 9 pagi, kemudian tiba-tiba dirubah menjadi jam 8 pagi, itu pasti banyak orang yang protes gitu ya. Tapi kemudian perlahan-lahan ikut mencontohkan dengan dia masuk pagi juga masuk jam 8, nanti mau nggak mau bawahan-bawahannya juga pasti akan kayaknya bisa berubah, yang awalnya masuk jam 9 sekarang menjadi jam 8. Kira-kira seperti itu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik. Dari kelas A dan kelas B. Di kelas A. Aditya Chandra Sulaiman ada? Aditya Chandra Sulaiman. Hadir Pak, hadir. Baik. Muhammad Faisal enggak ada. Pencari akun. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Wiwi Asta. Udah Hadir selesai, Pak. Hadir. Hadir. Selanjutnya Liana. Hadir Pak. Hadir. Selanjutnya Aulia Nursabani. Kita 3 hari. Aulia Nursabani ada. Wahidin. Ada. Ya, ada sinyal mungkin Pak, dia di kampus. Wahidin mic-nya bisa dihidupkan. Wahidin. Wahidin lagi di rumah sakit. Ini Wahid. Wahidin. Lagi di rumah sakit ya. Selanjutnya Normita Sari. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Hadir Pak. Hadir Bapak. Absen gitu enggak? Bapak hadir. Absen. Nurfani. Oh, keribut. Kami tidak ada. Hadir, Dwi Pak. Yuliana. Hadir Pak. Izin dia Pak. Zikrullah. Hadir Pak. Hadir Pak. Nurul Usko. Wahidin hadir Pak. Wahidin tidak. Panirawan. Present. Hadir Pak, hadir. Ya, Rahmat Hidayat. Lalu Adam hadir Pak. Oke. Hadir Lina Pak. Atika. Hadir ada. Ya, Hadir, William Pak. Galater Hasbi. Oke. Hadir Pak. Nurlina. Martina, ada? Ada. Hadir. Andi Kirul Ramdhani. Hadir Pak. Hadir, Oh. Baik Yunianingsih. Hadir Pak. Baik Yunianingsih. Darmalasara Agustin. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak, hadir. Sa Nurul Watani. Hadir Pak. Rinda Suswati. Hadir Pak. Lalu Muhammad Sabta. Hadir Pak, hadir. Diani. Hadir Pak. Diani Lestari. Ya Allah. Salam ada ya. Oke. Arif Budiman Firmansyah. Ada. Muhammad Abdi Pratama. Oke, ada yang belum disebut namanya yang kelas. Saya Pak Aulia. Saya Pak. Subuh salam Pak. Lalu ada. Lalu Adam. Sudah. Aulia Oke, Pak. ada yang lain Rani? Oke. Udah Pak. Yang lain lagi? Baik, yang tidak hadir untuk kelas A, kemudian Nurfani. Nurfani hadir. Siapa? Nurfani Tahu hadir Pak. kartu digempar Pak, hadir. Nurfani hadir. Siapa lagi yang belum? Baik, yang tidak hadir Muhammad Faisal, kemudian Arif. Kelas B, Muhammad Diki Wahyudi, tidak ada. Faizul Pram, tidak ada. Nur Salimah, Hadir Pak. ya. Baik. Laili Anjani, tidak ada. Oke. Muhammad Aji Hadir, Ghazali. Pak. Hadir.
Ardian Hasari, Julianti. Hadir. Oke, hadir. Lita Lestari. Hadir Pak. Sum saya hadir Lita Pak. Keluar Lita Lestari Pak. Di Zoom-nya Sinta. Soalnya Zoom saya keluar masuk Pak. Oke, Sinta Arsi Julianti hadirnya. Lita Lestari. Nggak ada. Lita Lestari. Zoom-nya Sinta. Gabung sama Sinta Arsi. Iya Pak. Gabung sama Sinta Arsi. Videonya bisa dihidupkan. Oke, Prawira Bentara. Nggak ada. Lalu Hadir, Pak. Abdul Ghafar. Hamdun Ahmad. Tidak ada. Kandi Famunitya. Hadir Pak. Hadir. Rosiana. Hadir, Pak. Maulidia Rizka Putri. Hidayah. Nurul Hidayah. Hadir Pak. Oke, baik. Hadir Dinda Pak. Aulia Anjani. Hadir Pak. Novia Hadir. Anjani. Vika Hadir, Pak. Rahmasari. Neneng Kadarsi. Hadir Pak. Robi Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Hadir Pak. Arti Putri Ayu. Hadir Pak. Oke, hadir. Roswinda Atswari. Hadir Pak. Nurul Istiqomah. Tidak ada. Ada yang belum disebut namanya yang kelas Pak, B. Diani Lestari kelas B bukan kelas A. Diani Lestari kelas B, Pak, bukan kelas A. Di suaranya putus-putus. Lestari, ya, langsung silakan di ini ke bagian akademik ya. Bisa kalau mau Pas pertama Mas. Pas pertama di absen itu Pak, pas pertama Zoom nama saya masih di kelas Zoom 2 minggu kemarin itu di kelas A nama saya. Oke. Nanti Bapak akan cek kembali ya kelas B ya. Kita informasikan di grup WA ya. Makasih. Pak, Maulidia Rizka. Yang tidak hadir adalah Muhammad Diki Wahyudi, Ardian Hasari, Prawira Bentara, Putri, Maulidia Hadir, ada. Pak. Hadir lagi yang kelas B ya, itu saja ya. Yang Zul Iqam, Nurlaili Anjani, Ardian Hasari, untuk sebut namanya baik. Kita lanjutkan materinya ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Jadi itu tadi ya, jadi perusahaan yang baik secara etika bisnis Islam adalah perusahaan yang tidak sekedar mencari keuntungan, tidak sekedar orientasinya itu duit gitu ya, tapi juga memikirkan banyak aspek ya, mulai dari aspek ekonomi, kesehatan, lingkungan, termasuk juga aspek sosial ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengenai peraturan perusahaan ya, peraturan perusahaan. Nah, di dalam peraturan perusahaan ini merupakan turunan dari visi misi dan tujuan perusahaan yang mungkin masih bersifat umum ya. Maka untuk peraturan perusahaan ini nanti lebih sifatnya lebih khusus ya dan lebih operasional ya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan melakukan operasional kegiatan bisnisnya itu akan diatur di peraturan perusahaan. Jadi nanti bisa terlihat banyak hal ya. Terlihat corak atau budaya perusahaan tersebut seperti apa, apakah perusahaan tersebut memperhatikan para karyawannya, apakah mereka tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya, itu semua dapat terlihat di peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan ini mencakup banyak hal. Yang pertama adalah hak dan kewajiban perusahaan itu sendiri ya, atau yang punya perusahaan itu ya. Apa hak-haknya mereka? Mereka berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan, tetapi juga mereka memiliki kewajiban. Kewajiban perusahaan adalah menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan sebagainya, memiliki izin dan seterusnya, termasuk kewajiban membayar gaji para karyawan yang tepat waktu dan seterusnya.
ada juga di dalam peraturan perusahaan nanti memuat hak dan kewajiban karyawannya. Ya. Jadi si karyawan tersebut apa sih kewajiban-kewajibannya? Karyawan wajib bekerja, bagian keuangan wajib membuat laporan keuangan, bagian pemasaran wajib memasarkan produk dan seterusnya. Nanti dari kewajiban yang mereka jalankan tersebut, mereka akan mendapatkan hak atau hak ini macam-macam yang bisa hak baik secara finansial, asuransi atau dalam bentuk pemberian aset-aset tertentu ya, seperti kendaraan operasional dan lain sebagainya. Juga kemudian ada syarat-syarat bekerja ya atau kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Ya. Nah, dari sini bisa juga terlihat ya apakah perusahaan tersebut mau mempekerjakan orang-orang yang misalkan difabel ya, atau cacat ya, karena di dalam kualifikasi pekerjaan ini nanti akan terlihat apakah mereka hanya mencari jenis kelamin tertentu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, termasuk juga pendidikan seperti apa yang mereka syaratkan untuk bisa bekerja di perusahaan mereka, termasuk juga nanti ada SOP di sana, standar operasional prosedur ketika melakukan suatu pekerjaan itu seperti apa. Apakah dalam yang tersebut mereka sudah mempertimbangkan berbagai macam aspek, mempertimbangkan sisi kesehatannya, mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan lain sebagainya. Kemudian mengenai tata tertib mulai dari jam kerja mereka mulai dari jam berapa, misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 12, nanti kemudian istirahat, jam 2 masuk lagi, nanti jam 5 sore pulang, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mungkin dia masih masuk, ya, libur keagamaan, apakah seperti apa, ada sistem shift mungkin berganti-gantian, ya, ada yang masuk pagi, ada kerja ya. Nanti kalau dia lembur, lemburnya nanti berapa itu semua di ini ya tata tertib perusahaan. Termasuk dari segi seragam ya, seragam juga bisa terlihat nanti kebudayaan mereka seperti apa, budaya organisasinya seperti batik umpamanya, berarti mereka sangat menjunjung budaya Indonesia. Kemudian beberapa perusahaan ada yang harus memakai jilbab, yang memakai rok bagi yang perempuan, kemudian yang laki-laki memakai pakaian kantor ya, atau di beberapa perusahaan ada yang membebaskan seragam karyawannya, jadi tidak pakai seragam, bebas gitu ya. Ada juga ada yang harus menggunakan seragam-seragam tertentu untuk kegiatan-kegiatan seragamnya seragam operasional gitu, seragam lapangan, ada juga. Kemudian termasuk sisi kebersihan ya, bagaimana mereka mengatur bahwa setiap ruangan harus memiliki standar kebersihan tertentu, harus ada tempat cuci tangannya, harus menyediakan masker mungkin, atau toiletnya kebersihannya seperti apa, dan seterusnya. Itu semua diatur di tata tertib perusahaan. Ya. Ada beberapa perusahaan yang sangat-sangat menjaga kebersihannya, toiletnya bersih, tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang toiletnya agak kotor gitu ya, dan seterusnya. Kemudian peraturan perusahaan ini punya jangka waktu ya, misalkan setiap 5 tahun sekali. Jadi nanti sudah tidak berlaku lagi dan akan dibuatkan peraturan baru lagi. Nah, nanti di situ akan dilakukan evaluasi ya, mana peraturan-peraturan yang memang dirasa baik yang akan dilanjutkan. Kemudian mana peraturan-peraturan yang dirasa agak kurang baik itu bisa dirubah ya. Misalkan tadi mulai dari jam kerja yang awalnya 6 hari kerja, umpama misalkan dari Senin sampai Sabtu, yang kemudian dirubah menjadi 5 hari kerja. Itu bisa ya, mungkin untuk mengefektifkan. Jadi 5 hari kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, mungkin jadi istirahatnya nanti yang dikurangi, mungkin ya dari jam 12 mungkin hanya sampai jam setengah 2 atau sampai jam 1.15 mungkin gitu ya. Bisa ya, atau seragamnya yang mungkin dirubah, bisa, atau standar kebersihannya bisa dirubah karena mungkin ada corona maka wajib menggunakan alat pelindung diri, mungkin bisa juga, atau kualifikasi pekerjaannya nanti dirubah, jadi mereka tidak lagi mencari jenis kelamin tertentu, tidak hanya mempekerjakan pria saja, kemudian nanti mereka mempekerjakan wanita juga, itu juga bisa dirubah ya. Termasuk hak dan kewajiban karyawan ya, jadi hak karyawan adanya peningkatan gaji juga nanti bisa dirubah ya, tahunan nanti tergantung kebutuhan perusahaannya. Nah, jadi banyak hal yang diatur dalam perusahaan ya. Oke, kemudian selanjutnya ya. Ini kalau kita lihat berita kemarin ya di Cina itu ya, itu mereka menggunakan sistem kerja 996 ya, yang dipakai oleh Alibaba ya, Alibaba yang perusahaan besar asal Cina ya. Itu mereka sistem kerja 996 ini maksudnya adalah bekerja mulai jadi 12 jam bekerja selama 6 hari kerja ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah ini kemarin sempat kontroversial ya, kenapa? Karena dia memforsir para pegawainya yang kerja 12 jam ya. Dibandingkan dengan di Indonesia, di Indonesia rata-rata pekerja sehari bekerja sekitar kurang lebih 8 jam. Tapi kalau kemudian di Cina mereka bekerja
sampai dengan 12 jam ya, dan bahkan 6 hari. Tidak manusiawi, tapi bagi Cina ini dianggap sebagai bentuk produktivitas ya. Bagi mereka, orang-orang yang bisa bekerja dalam waktu yang cukup banyak itu dianggap sangat-sangat produktif ya, dan bahkan para pegawainya yang bisa bekerja mereka ya, karena produktivitas perusahaan bisa meningkat tajam ketika para pegawainya bekerja sampai 12 jam. Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Lili Astani. Ya, Coba, Pak Rahmat Hidayat. Lili Astani Pak, saya. Oh, Cewek dah Pak ya. Cewek Pak. udah cewek tadi. Siapa? Saya Pak. Saya. Ivan Pak, Mas. Ya Wiwi Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan peraturan perusahaan tadi Pak tentang budaya organisasi perusahaan, biasanya syarat atau kualifikasi dari suatu perusahaan itu kan sangat membedakan, misalnya yang antara berhijab dengan tidak berhijab, atau tinggi kualifikasinya, terus ada perbedaan dari kualifikasinya tersebut Pak. Kemudian apakah dengan perbedaan tadi atau syarat kriteria tadi bisa meningkatkan keberhasilan dalam perusahaan tersebut, atau apakah budaya dari suatu perusahaan itu dapat meningkatkan keberhasilan dalam perusahaan tersebut Pak? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Memang kualifikasi pekerjaan tadi memang sengaja dibuat agar para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut memang bekerja sesuai dengan keahliannya. Harapannya kalau mereka bekerja sesuai dengan keahliannya, nanti hasilnya pun bisa maksimal. Nah, memang beberapa pekerjaan yang ada itu mensyaratkan kualifikasi tertentu ya. Misalkan hijab itu, kalau perusahaan rokok misalkan ya, ada SPG rokok yang Sales Promotion Girl ya, menawarkan rokok-rokok itu, bisa dijamin pasti tidak mensyaratkan atau bahkan menolak kalau ada yang mau ngelamar dan pakai hijab ya. Kenapa? Karena memang budaya perusahaan mereka, namanya perusahaan rokok ya, kemudian rokok itu nanti dia akan tawarkan ke laki-laki yang memang dicari yang hijab gitu ya. Nah, kemudian berbeda halnya kalau kita mau melamar ke perbankan syariah ya, itu justru sebaliknya, kita diwajibkan untuk bagi yang wanita untuk memakai hijab ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa di masing-masing perusahaan memiliki budayanya sendiri-sendiri ya. Nah, tinggal kita yang memilih ya, kita lebih kemana calon pelamarnya ya. Apakah kita mau memilih bekerja di perusahaan yang memang menolak penggunaan hijab seperti di perusahaan rokok tadi, atau memang kita mau memilih bekerja di perusahaan yang memang menjunjung tinggi menutup aurat seperti di perbankan syariah ataupun perusahaan-perusahaan lainnya yang lebih longgar ya, bisa pakai hijab, bisa juga tidak pakai hijab gitu ya. Jadi dari situ saja sudah kelihatan bagaimana mereka memperlakukan para pegawainya begitu ya. Apakah kemudian itu bisa menjamin bakal mendapatkan kesuksesan kualifikasi tertentu ya, seperti Bapak bilang tadi, SPG ya memang tidak gitu bagi orang-orang yang menawarin rokok ya. Kalau memang itu nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut ya, kita nggak usah masuk ke sana gitu ya. Kemudian perusahaan yang lain, umpama kalau dari tinggi badan ya, untuk yang di depan ini, bagaimana orang yang berhadapan langsung dengan konsumen, itu pasti mereka akan mensyaratkan sejumlah kualifikasi tentang tinggi badan, ya, termasuk apakah berpenampilan menarik dan seterusnya ya. Nah, jadi memang bagian-bagian front office itu kan memang akan berhadapan langsung dengan konsumen, jadi mereka dituntut memang memiliki penampilan yang menarik ya, agar apa? Agar konsumennya nyaman, agar mereka bisa melayani konsumen dengan baik dan seterusnya. Beda dengan bagian-bagian back office ya, bagian-bagian yang tidak berhadapan langsung dengan konsumen, memang kualifikasi seperti penampilan itu tidak terlalu ditekankan ya, karena memang tidak berhadapan langsung dengan konsumen. Seperti itu.
Ada pertanyaan lain atau pertanyaan lain? Silakan. Saya Pak nanya Pak. Siapa? Silakan. Cowok. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Berkaitan dengan materi yang tadi, yang sebelumnya, yaitu etika bisnis Islam. Tadi sudah diterangkan, sudah dijabarkan bagaimana etika dalam bisnis Islam, yaitu diantaranya memprioritaskan ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan lain sebagainya kan Pak. Dan tentu setiap perusahaan tidak terlepas daripada masalah atau pro dan kontranya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana cara suatu perusahaan menangani konflik, baik itu dari eksternal maupun internal, seperti contoh kecilnya, ketika kita menangani karyawan gitu, seperti bagaimana cara kita menangani karyawan atau keluhan-keluhan para karyawan tentang manajer mereka Pak, karena hal ini sering terjadi gitu. Karena tentu hal ini akan sangat membantu untuk memahami bagaimana usaha suatu perusahaan untuk menangani masalah secara profesional. Nah, sekian Pak, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang ditanya tadi tentang konflik ya. Nah, bagaimana sih kalau nanti di perusahaan tersebut terjadi konflik begitu ya? Oke, baik. Dalam ilmu manajemen ada yang namanya manajemen konflik ya. Nah, jadi dalam sudut pandang ilmu manajemen, konflik itu ada dua sisi ya. Dia tidak semata-mata buruk, tapi juga bisa baik ya. Maka oleh sebab itu dia harus di-manage. Makanya ada namanya manajemen konflik ya. Kenapa dia harus di-manage? Karena yang namanya konflik itu benar memang di satu sisi dia berdampak buruk ya, bisa menyebabkan karyawannya saling bertengkar begitu ya, dan kemudian pada ujung-ujungnya nanti kinerja masing-masing karyawannya bisa menurun ya. Tapi di satu sisi konflik itu juga bisa berbuah positif ya. Jadi kalau nanti terjadi konflik tertentu, misalkan karyawan-karyawan tiba-tiba pada mogok kerja semua begitu ya, menuntut kenaikan gaji, terjadi konflik yang sangat besar di perusahaan ya, di mana perusahaan tiba-tiba berhenti operasional karena seluruh perusahaannya atau seluruh karyawannya mogok kerja menuntut kenaikan gaji. Nanti dari situ perusahaan bisa melakukan evaluasi. Oh, mungkin gaji yang saya berikan selama ini tidak sesuai ya dengan pekerjaan mereka. Maka mungkin di tahun mendatang gaji harus saya evaluasi lagi. Mungkin ada ketimpangan gaji ya. Ada orang yang pekerjaannya biasa-biasa saja tapi kok gajinya tinggi ya. Ada orang yang rajin bekerja kok gajinya malah justru lebih rendah ya. Itu nanti bisa menjadi evaluasi dari perusahaan sehingga kedepannya mereka bisa membuat standar gaji yang lebih baik gitu ya. Jadi gaji ada gaji tetap, ada gaji tidak tetap. Nanti bagi gaji tidak tetap ini, mana orang-orang yang memang kinerjanya lebih baik, lebih banyak, itu akan mendapatkan gaji yang lebih banyak. Gitu ya. Jadi nantinya penggajian tersebut pada akhirnya akan menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu contoh di mana konflik yang ada itu kalau bisa di-manage dengan baik, nanti ujung-ujungnya dia bisa justru akan bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri ya. Karena kalau tidak ada konflik di perusahaan tersebut, jalan adem ayem gitu saja ya, itu nanti si direkturnya akan kesulitan untuk melihat kira-kira apa yang kurang gitu. Tapi kalau mungkin ada konflik-konflik kecil, nanti dari situ baru bisa ketahuan ya. Misalkan kayak konflik apa ya, misalkan di bagian keuangan mungkin korupsi dan segala macam, kemudian nanti terjadi pertengkaran mungkin segala macam. Nah, nanti dari situ baru bisa ternyata bagian ini ternyata harus dikelola seperti ini supaya tidak terjadi konflik dan seterusnya. Termasuk konflik dengan eksternal ya, dengan orang-orang yang ada di luar perusahaan. Misalkan tiba-tiba perusahaan tersebut di demo ya oleh masyarakat sekitar karena ternyata
menimbulkan polusi gitu ya. Ternyata mereka membuang limbahnya ke saluran air, yang mana saluran air itu ternyata menimbulkan bau, menimbulkan ini dan lain sebagainya. Nanti itu terjadi konflik besar ya. Nah, dari situ nanti perusahaan bisa belajar, oh ternyata limbah ini sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu ya, sehingga ketika nanti dibuang ke saluran air itu tidak membahayakan lingkungan sekitar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi konflik walaupun dia negatif, tapi kalau bisa di-manage dengan baik, nanti outputnya nanti bisa positif. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Pak. Saya Pak Rahmat Hidayat Pak. Silakan, Rahmat Hidayat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak, berkaitan dengan konsep asuransi. Misalkan kan kalau kita ikut asuransi berarti kita membayar untuk keselamatan dengan memberikan jaminan tubuh kita, atau bagaimana Pak dalam perusahaan tersebut, misalkan dalam sektor pekerjaan yang berat gitu Pak, misalkan di bangunan atau di pokoknya yang berpotensi akan mendapatkan kecelakaan yang besar gitu Pak, atau yang memberikan potensi dampak buruk terhadap diri kita Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi untuk saat ini pemerintah itu mewajibkan setiap perusahaan yang ada untuk mengasuransikan para karyawannya ya. Baik itu asuransi dari pemerintah ya, seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, itu diwajibkan memang setiap perusahaan yang memiliki itu, karena pemerintah ingin setiap pekerja, orang-orang yang bekerja di perusahaan itu mendapatkan keamanan dalam bekerja gitu ya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang memang berisiko tinggi ya, kayak di proyek-proyek pembangunan gitu ya. Itu mulai dari awal itu sudah memang dipikirkan banget. Mulai dari dia merekrut karyawannya, memang dipilih karyawan-karyawan dengan kondisi fisik tertentu ya. Makanya kalau kita mau melamar pekerjaan itu kadang-kadang keseringan ada tes kesehatan jasmaninya. Jadi nanti dilihat di sana apakah orang tersebut punya penyakit bawaan, penyakit jantung, penyakit asma, dan lain sebagainya. Maka untuk pekerjaan-pekerjaan berat seperti itu memang dicari karyawan-karyawan yang memiliki kondisi fisik yang bugar begitu ya. Itu dari awal mereka merekrut karyawan itu sudah dipikirkan aspek keamanannya. Kemudian ketika nanti mereka bekerja pun ada standar ininya ya, standar keamanannya ya. Mulai dari pakaian yang mereka pakai ya. Kalau itu di bangunan wajib mereka pakai helm ya, karena kalau nanti tiba-tiba jatuh baut saja ya dari ketinggian yang cukup tinggi, kemudian kena ke kepala orang itu kan bisa sangat berbahaya banget. Jadi mereka wajib menggunakan helm ya, kemudian mungkin menggunakan masker, kacamata ya, jadi kayak mau memotong sesuatu nanti serpihannya dikhawatirkan masuk ke mata, mereka diwajibkan menggunakan kacamata. Kemudian sarung tangan, ya, kemudian sepatu, kemudian pakaiannya pun pakaian berbeda ya, pakaian kerja ya, memang lebih tebal daripada pakaian biasa, dan seterusnya. Itu semua masuk ke dalam aspek keamanan dan keselamatan pekerja tersebut ya. Termasuk nanti ketika mereka bekerja pun ada tata caranya ya, mulai dari penggunaan alat itu seperti apa, jadi tidak membahayakan orang yang bekerja tadi. Termasuk juga nanti ketika umpama terjadi sesuatu di perusahaan tersebut harus disediakan semacam klinik kecil gitu ya, klinik kecil. Kalau di sekolah kan ada UKS gitu, unit kesehatan sekolah. Kalau di perusahaan juga ada semacam klinik kecil gitu ya, yang mana nanti kalau tiba-tiba ada karyawannya yang kecelakaan kerja gitu ya, itu bisa langsung dibawa ke klinik tersebut, dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K itu ya. Kemudian nanti kalau memang dirasa cukup berbahaya, barulah kemudian dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Nah, nanti ketika sudah masuk rumah sakit itu barulah di sana digunakan asuransi ketenagakerjaannya ya. Jadi kalau dia dalam bekerja kemudian terjadi kecelakaan, maka yang digunakan adalah
namanya BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Tapi kalau dia mungkin nanti sakit gitu ya, sakit panas dan lain sebagainya, maka digunakan BPJS Kesehatan ya. Nah, BPJS atau asuransi ini siapa yang bayar, Pak? Yang bayar adalah kerjasama antara si perusahaan dengan karyawannya. Jadi bisa separuh-separuh ya, bisa perusahaan yang 70%, nanti karyawannya 30%, itu juga bisa. Ya, artinya asuransi tersebut dibayarkan oleh separuh-separuh ya, separuh oleh perusahaannya, separuh nanti oleh karyawannya melalui sistem potong gaji tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Gimana? Ada komentar? Silakan. Ada yang lain yang mau bertanya sebelum Bapak lanjutkan? Siapa? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau saya pertanyakan mengenai jam kerja dari karyawan, Pak. Di luar dari apa yang Bapak katakan tadi bahwa di Korea enggak tahu kalau di Indonesia, Pak. Di luar dari karyawannya yang memang tidak apa-apa dengan jam kerja yang dia terima karena tuntutan perusahaannya, atau perusahaan yang tidak peduli dengan jam kerja dari karyawan itu, apakah ada problem lain gitu yang membuat perusahaan itu mempanjangkan jam kerja dari karyawan gitu. Terus apakah jam kerja karyawan ini menentukan kualitas dari perusahaan itu, Pak, atau tidak ngaruh? Oke, baik. Baik ya, kenapa kemudian kok di Cina tadi ya, Alibaba itu mereka mempekerjakan para karyawannya sampai sebegitunya gitu ya. Itu sebenarnya tidak bukan adalah karena adanya persaingan bisnis ya. Di mana di Cina sana kan kita tahu perusahaan-perusahaan raksasa itu banyak banget di sana ya. Bahkan saking banyaknya Cina tuh mau perang dagang dengan Amerika ya, karena mereka punya bisnis yang cukup besar ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di sana itu saling bersaing dalam artian bahwa saya bisa menciptakan produk yang seperti ini, saya bisa menciptakan produk seperti ini, saya bisa menciptakan produk ini dengan kuantitas sebanyak ini dalam waktu singkat, gitu ya. Mereka saling bersaing karena permintaan dari mana-mana itu kan sangat tinggi ya. Barang-barang Cina itu bisa masuk kemana saja, bahkan sampai masuk ke Indonesia juga banyak banget barang-barang Cina ya. Nah, untuk mengejar permintaan yang begitu besar dari berbagai macam negara tersebutlah kemudian beberapa perusahaan yang ada di Cina itu menerapkan jam kerja yang sampai 12 jam tadi. Sehingga bahasa sederhananya kejar target lah gitu ya, untuk bisa memproduksi sebanyak-banyaknya yang dia bisa, kemudian dikirimkan ke masing-masing konsumen yang meminta barang tersebut tadi, dan harapannya semakin banyak barang terjual ya semakin banyak keuntungan perusahaan. Semakin banyak keuntungan perusahaan, ya perusahaan akan semakin maju. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau di Cina memang seperti yang kita tahu ya, produk-produk Cina memang dulu di awal-awal memang kualitasnya agak kurang ya. Mereka banyak fokus di kuantitas. Jadi produk Cina memang dari segi kualitas mereka fokus pada sisi kuantitas. Jadi produk-produk Cina itu produk-produk yang kualitasnya agak rendah tapi bisa produksi dalam jumlah banyak begitu ya. Namun itu tidak semua perusahaan di Cina seperti itu ya. Ada juga beberapa perusahaan-perusahaan Cina yang memang sangat-sangat menjaga kualitas produknya ya. Kira-kira seperti itu ya. Karena tuntutan persaingannya. Boleh jadi nanti kalau di Indonesia persaingan bisnisnya cukup ketat, bisa jadi akan seperti itu ya. Kecuali mungkin kalau di dunia pemerintahan ya. Kalau dunia pemerintahan kan tidak ada persaingan ya, karena mereka tidak bersaing dengan siapa-siapa ya. Makanya jam kerjanya rata-rata lebih singkat ya kalau di dunia pemerintahan ya. Rata-rata dunia pemerintahan mereka 5 hari kerja ya. Sabtu Minggu mereka sudah libur ya. Jadi kerjanya dari Senin sampai Jumat saja. Begitu kira-kira ya. Ada komentar atau ada pertanyaan? Pak, ada komentar sedikit.
Kan kata Bapak tadi kan untuk menciptakan kualitas yang tinggi, memproduksi dengan jumlah yang banyak, dan masalah persaingan dan lain-lain. Tapi kan jika alasannya itu kenapa tidak memperbanyak karyawan aja? Maksudnya memperbanyak karyawan untuk mengurangi waktu kerja gitu, Pak. Kenapa harus memperbanyak jam kerja dari karyawan itu, Pak? Oke. Baik, memperbanyak karyawan pasti ada banyak pertimbangannya ya. Yang pertama pertimbangannya adalah semakin banyak karyawan, semakin banyak perusahaan harus menyediakan tempat pertama ya. Apakah di kantor atau di pabrik tersebut ada tempat yang lebih untuk menampung karyawan yang lebih itu nanti. Kemudian kalau karyawannya lebih tentu penggajiannya juga lebih nanti ya. Dan kalau mau rekrut karyawan juga pasti butuh biaya, karena ada biaya perekrutan nanti kan, ada biaya seleksi karyawan, ada biaya pelatihan karyawan, ada biaya asuransi nanti, ada biaya, jadi banyak banget muncul biaya-biaya lainnya ya, belum biaya seragamnya nanti, belum biaya dan lain-lain sebagainya. Nah sehingga mereka jalan paling cepatnya adalah dengan menambah jam kerja karyawan yang sudah ada. Jadi mereka nggak perlu merekrut lagi, nggak perlu keluar biaya-biaya lagi. Mana karyawan yang ada tinggal dimaksimalkan. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Ada komentar atau pertanyaan dari yang lain? Silakan. Suaranya agak ini ya, gangguan ya, Abdul Irfan. Rahmat Hidayat, Pak. Rahmat Hidayat, silakan. Kan tadi mau nanggapi sebenarnya, tapi di mute, Pak, itunya. Masih tentang asuransi nih, Pak. Adakah standar tertentu sehingga asuransi ini bisa digunakan misalkan berapa persen gitu luka yang ada di tubuh kita, atau berapa persen dampak yang ada di badan kita yang sudah kita asuransi itu, Pak? Apakah ada standar tertentu sehingga asuransi ini bisa kita gunakan gitu nantinya, Pak? Sekian, Pak. Oke. Apakah ada standar-standar tertentu? Ada ya, ada peraturan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Jadi kapan sih BPJS Ketenagakerjaan tersebut layak atau bisa digunakan? Itu ada persyaratan-persyaratan, misalkan kalau BPJS Ketenagakerjaan tersebut harus kecelakaannya tersebut terjadi ketika mereka dalam jam bekerja. Jadi kalau di luar jam bekerja nggak bisa dipakai. Dilihat lagi kembali ya apa yang luka gitu ya, itu nanti ada hitung-hitungannya di sana. Jadi kalau luka ringan, nanti luka ringan itu termasuk apa saja itu bisa dibiayai. Kemudian kalau luka seperti ini nanti seperti apa pembayarannya, termasuk kemudian kalau nanti meninggal dunia itu pun ada hitung-hitungan pembayarannya berapa. Jadi mereka sudah punya standar yang khusus tersendiri. Nanti biasanya akan tetap dibantu oleh perusahaan ya untuk agar si karyawan ini tetap mendapatkan haknya tadi itu. Nanti perusahaan yang akan ngurus ya. Jadi karyawan tersebut tinggal terima beres, biasanya seperti itu. Jadi khususnya bagian ini ya, bagian sumber daya manusia, bagian personalia, mereka lah yang akan pergi ngurus segala macamnya nanti. Jadi si karyawan tersebut tinggal terima beres nanti. Seperti itu. Baik, sekarang Bapak lanjutkan ya. Baik, selanjutnya sekarang adalah tentang nama baik perusahaan ya. Nah, nama baik perusahaan ini adalah apa yang dilakukan perusahaan akan berdampak pada persepsi publik. Jadi apapun yang dilakukan oleh perusahaan, memperpanjang jam bekerjanya dia, mempekerjakan karyawan sampai 6 hari kerja dan segala macamnya itu tentu akan membentuk persepsi publik terhadap perusahaan tersebut. Jadi ya, publik akan menilai nanti bahwa perusahaan ini kayaknya kurang baik ya karena terlalu memforsir para karyawannya gitu ya kan, dan lain sebagainya, sehingga publik ini nanti akan berpikir bahwa
sebaiknya kalau saya punya anak atau saudara jangan kerja di sana deh, karena perusahaan tersebut terlalu mempekerjakan karyawannya di luar batas kemampuannya. Nah, itu bisa membentuk yang namanya nama baik perusahaan ini ya. Nah, kemudian publik ini siapa saja sih? Publik ini mencakup luas ya, mulai dari konsumen gitu ya. Mungkin beberapa konsumen akan memilih untuk membeli barang di tempat lain mungkin karena mereka merasa bahwa perusahaan ini terlalu kejam gitu ya, mempekerjakan karyawannya sampai sebegitunya. Kayaknya saya nggak ini deh, akhirnya dia beli di tempat lain. Itu bisa ya konsumen seperti itu. Kemudian termasuk supplier ya, orang yang penyuplai barang. Daripada nanti ini perusahaan yang terlalu mempekerjakan karyawan ini kemudian bermasalah dengan pihak hukum, ketika saya masukkan barang ke sana nanti malah macet pembayarannya, lebih baik saya memasukkan atau suplai barang ke perusahaan lain saja dah gitu. Itu bisa seperti itu ya. Termasuk pemerintah ya, pemerintah juga bisa ikut turun tangan ya ketika melihat ada hal seperti itu. Oh, ini pelanggaran nih, bisa ditindak nih dan segala macamnya ya. Dan nanti kalau ditindak ya perusahaan tersebut tidak bisa beroperasional lagi gitu ya. Termasuk para pemegang sahamnya ya, orang-orang yang menanam saham di sana melihat bahwa wah ini kayaknya perusahaan nggak cocok nih untuk jangka panjang nih. Kalau perusahaan terus seperti ini nanti bisa ditutup sama pemerintah nih. Akhirnya mereka mencabut dananya kemudian menginvestasikan di perusahaan lain. Itu bisa juga seperti itu ya. Termasuk mitra bisnisnya, mereka mungkin enggan bekerja sama dengan perusahaan tersebut karena khawatir nanti terlibat berbagai macam kasus-kasus hukum yang ada, itu sehingga lebih memilih dengan yang lainnya. Itu bisa juga seperti itu ya. Jadi memang nama baik perusahaan tersebut berawal dari karyawan-karyawan yang diperlakukan secara baik ya. Jadi kalau sebuah perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik ya, bisa dijamin bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik ya. Perusahaan yang benar-benar menjalankan manajemen perusahaan dengan baik ya, gaji karyawan diperhatikan, waktu bekerja karyawan diperhatikan, hak-haknya mereka diperhatikan, cara bekerjanya, keselamatan kerjanya, dan lain sebagainya semua diperhatikan, nanti itu akan membentuk nama baik perusahaannya. Kalau sebuah perusahaan nama baiknya sudah terbentuk, konsumen-konsumen yang berbelanja di sana pasti akan lebih banyak, kemudian supplier-supplier tidak segan untuk menyuplai barang ke sana. Pemerintah nanti tidak akan melakukan sidak ke sana ya, pemegang saham kemungkinan besar akan lebih banyak orang yang menanamkan investasinya di sana, termasuk mitra bisnisnya, lebih banyak orang yang mau bermitra dengan perusahaan tersebut. Begitu ya. Oke, selanjutnya, habis ya. Terima kasih ya, perusahaan yang baik itu memanusiakan para pekerjanya. Silakan ada satu pertanyaan sebelum Bapak kuliah kita. Saya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan nama baik perusahaan kan, Pak, itu bahasa sederhananya profesional gitu. Nah, jadi keadaan yang sering terjadi itu kebanyakan perusahaan itu memperkerjakan karyawannya itu lebih daripada jam kerjanya gitu, Pak. Padahal normalnya 40 jam per minggu. Nah, jadi bagaimana Pak itu ketika perusahaan tidak membayar kelebihan jam kerja tersebut, Pak? Apakah itu termasuk daripada masalah atau apa? Dan bagaimana cara menanggapi atau memecahkan masalah itu, Pak? Sekian. Oke, baik ya. Memang pada kenyataannya kalau Indonesia kan 40 jam per minggu ya, atau kalau dibagi jam sehari maka 5 hari bekerja ya. Jadi 5 kali 8 kan 40 jam per minggu ya. Itu normalnya seperti itu ya, normalnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang tergantung masing-masing perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan yang memang kalau mereka cuma bekerja selama 5 hari kerja gitu ya, sampai Senin sampai Jumat, nanti di hari Sabtu dan Minggunya mereka tidak bisa berjualan ya, artinya potensi penjualannya bisa menurun gitu ya. Maka mereka salah satu solusinya bisa menggunakan sistem shift ya. Jadi nanti di hari Sabtu ada beberapa karyawan yang dimasukkan bekerja dengan sistem shift bergantian ya. Mungkin dari pagi sampai siang, siang sampai sore, seperti itu ya. Nah, ini untuk mengantisipasi para konsumen yang datangnya itu di akhir pekan ya, di hari Sabtu atau Minggu ya. Dan ini
boleh dilakukan seperti itu salah satu solusi yang bisa dilakukan dan cukup banyak diterapkan ya. Kayak misalkan di perbankan aja ada weekend banking kok ya. Setiap hari Sabtu biasanya beberapa perbankan itu buka tengah hari ya. Itu adalah dalam rangka untuk bisa menyerap konsumen yang datangnya di akhir pekan tadi. Nah, apakah kemudian kelebihan jam kerja tersebut dibayarkan? Ya itu sudah kewajiban perusahaan ya untuk membayarkan kalau dia melebihi daripada yang 8 jam tadi atau 40 jam seminggu itu ya. Kalau mereka sudah lebih dari itu ya akan terhitung lembur ya. Nanti lembur pun itu ada perhitungannya ya. Di 1 jam pertama nanti berapa persen dia dapat dari gajinya, kemudian di 2 jam kedua nanti dan seterusnya itu ada perhitungannya dan dibayarkannya kapan lemburnya itu pun ada perhitungannya ya. Nah kalau kemudian lembur atau kelebihan jam kerja itu tidak dibayar, bagaimana? Ya jelas itu melanggar aturan dan kalau ada perusahaan yang seperti itu sangat-sangat bisa dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja ya, bisa ya. Kayak di Jawa, kalau di Jawa rata-rata mau kemana ada perusahaan yang seperti itu pasti sudah didemo habis-habisan ya oleh para karyawan. Bahkan para karyawan atau para buruh-buruh yang ada di sana itu mereka punya asosiasi ya, mereka punya perkumpulan. Jadi kalau tempat bekerja mereka memperlakukan mereka tidak semestinya, mereka akan lapor ke asosiasi mereka, ke perkumpulan mereka ya. Nanti perkumpulan mereka itulah kemudian melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya untuk segera ditindak, gitu ya. Atau di satu sisi yang lain juga kalau kita menemukan perusahaan yang seperti itu ya berarti kita sudah bisa nilai bagaimana budaya perusahaan tersebut ya, apakah perusahaan tersebut baik atau tidak. Ya kalau memang perusahaan tersebut tidak baik ya kita bisa memilih perusahaan lain yang mungkin lebih baik daripada perusahaan tersebut. Begitu kira-kira ya. Oke, Pak. Oke, baik. Demikian dari Bapak ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jam 18 menit. Bapak.